Pernah nggak sih kalian mengalami hal ini? Aduh, maksudku tuh itu, aku mau ngomongin itu, tapi kok nggak keluar ya? Duh, gimana ya ngejelasinnya ya? Atau, maksud saya itu komunikasi adalah bagaimana pesan itu diantar dari komunikator terus kepada penerima yang kalau misalnya tanpa hambatan itu pokoknya komunikasinya lancar deh, kira-kira kayak gitu. Terkadang kita ada di situasi dimana kita pengen menjelaskan sesuatu nih, sudah ada di otak, sudah disusun rapi, tapi ternyata pas eksekusi buyar, nggak bisa keluar satu kata pun gitu kan. Jadi kayak, tadi kayaknya aku mau ngomong ini, tapi kenapa yang keluar seperti ini ya? Kayak aku mau ngomong A, tapi kenapa yang keluar bisa sampai E ya? Nggak apa-apa teman-teman, itu sangat wajar terjadi dan itu bukan kesalahan, hanya karena kita kurang mempersiapkan dengan baik dan kita kurang latihan aja. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membantu teman-teman dengan memberikan tips bagaimana cara mudah untuk menjelaskan suatu hal. Jadi tips yang pertama adalah pilah dan pilih topik atau hal apa yang paling penting untuk disampaikan. Terkadang kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang seru banget gitu kan, pikiran kita tuh bercabang karena kita merasa semua hal yang ada di kepala kita ini harus kita sampaikan semuanya. Kita ngerasa itu penting, tapi ingat lagi efisiensi waktu dan apakah semua hal yang kita sampaikan tadi menarik nggak sih buat lawan bicara kita, itu perlu kita pikirkan loh. Untuk memulai suatu obrolan tidak perlu banyak topik langsung dilempar jadi satu, tidak. Tapi pilih salah satu hal atau satu topik yang paling menarik yang menurut kalian kayaknya ini aja deh yang harus disampaikan. Misalnya nih, kita ngobrolin soal corona. Kan banyak banget tuh angle-nya ya, sisi yang bisa kita bahas. Bisa dari virusnya, bisa dari jumlah kasusnya, bisa dari misalnya dampak ekonominya, dan masih banyak lagi. Tapi kita juga bisa mengambil topik bahasan corona dari satu sisi aja, misalnya soal antivirusnya. Kita bisa memulai obrolannya seperti ini nih. Kamu tahu nggak sih, itu tuh salah satu antivirus dari Cina yang namanya Sinovac kan sudah masuk ke Indonesia loh. Katanya sudah mau uji klinis, dicobanya ke manusia loh. Nah, dari satu tarikan topik soal corona yang kita ambil adalah antivirusnya, itu sudah bisa untuk membuka sebuah percakapan. Kita ambil dari antivirusnya. Toh kita juga sama-sama ngebahas corona kan, tapi dari angle yang berbeda. Nantinya dari topik ini, teman-teman boleh kok mengembangkan topiknya menjadi melebar kemana-mana, tidak masalah. Mau masih tentang corona atau hal lain, tidak apa-apa. Yang penting pada saat kita membuka percakapan, kita bisa melemparkan satu topik yang menarik. Nah, kalau tadi itu kita membuka percakapan, menjelaskan sesuatu pada saat ngobrol dengan lawan bicara satu lawan satu ya. Gimana kalau misalnya kita ingin menjelaskan sesuatu pada saat kita sedang berbicara di depan umum atau presentasi, masih dengan topik corona? Contohnya seperti ini nih. Pandemi corona saat ini belum usai. Dan di Indonesia jumlah kasusnya semakin lama semakin meninggi nih, walaupun angka kesembuhan juga tinggi. Tapi di balik kabar negatif ini ada kabar baiknya. Salah satu antivirus buatan Cina yaitu Sinovac, kabarnya sudah datang di Indonesia dan akan melakukan tahap uji klinis pada manusia. Kira-kira berapa lama sih tahap uji klinis pada manusia ini untuk sebuah antivirus? Paling bentar sih 18 bulan. Cukup lama juga ya. Karena itu memang sekarang ini untuk melawan corona, salah satu caranya adalah dengan melakukan disiplin terhadap protokol kesehatan. Pengen tahu apa aja nih tahap-tahap uji klinis sebuah antivirus? Ini dia caranya. Kira-kira seperti itu ya, salah satu contoh untuk bisa menjelaskan suatu hal, kita menjelaskan tentang antivirus corona pada saat berbicara di depan umum. Improvisasi boleh, tetapi tidak keluar jalur. Dan saran saya sih tidak usah terlalu panjang-panjang, cukup 2 atau 3 kalimat untuk menjelaskan suatu hal itu sudah cukup. Yang penting apa yang kita sampaikan ini mudah dipahami dan mudah dipengerti oleh lawan bicara. Tips kedua nih, usahakan kalau misalnya kita menjelaskan suatu hal kepada orang lain, gunakan bahasa awam atau bahasa yang akrab yang mudah dimengerti oleh lawan bicara kita. Ya, karena apa? Menurut saya pribadi, orang yang bisa menjelaskan suatu hal yang rumit tapi mudah dimengerti oleh siapapun, bahkan anak kecil, dia itu adalah orang yang hebat. Ya, komunikasinya bagus banget. Kalau misalnya kita menggunakan bahasa awam, bahasa populer, atau bahasa yang akrab sehari-hari, itu bukan berarti kita bodoh kok.
Tidak, justru kita menghargai lawan bicara kita karena kan kita tidak pernah tahu daya serap orang itu berbeda-beda. Kecuali memang kita harus menyesuaikan kalau misalnya kita bicara dengan orang yang mungkin statusnya lebih tinggi, lebih tua, atau jabatannya lebih tinggi. Dalam konteks ini santai ataupun formal, itu gaya bicaranya yang disesuaikan. Tapi saran saya pribadi, usahakan kita menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti siapa saja. Bingung kehabisan kosakata, bingung aku mau ngomong apa ya, pakai kata yang mana ya. Banyak-banyaklah membaca, banyak-banyak ngobrol dengan orang lain, karena itu menambah wawasan dan juga perbendaharaan kita. Kita pakai contoh ya, misalnya nih, Alia jelasin dong komunikasi itu apa sih? Komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan atau adanya percakapan di antara dua orang. Komunikasi bisa dikatakan berhasil kalau pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu mudah dipahami. Sesimpel itu ya untuk menjelaskan apa itu komunikasi. Atau kita coba dong jelasin corona itu apa sih? Corona itu adalah salah satu virus baru dari Cina yang sampai sekarang ini belum ada obatnya dan mengganggu sistem pernapasan manusia. Simpel banget kan? Dengan satu kalimat saja kita sudah bisa menjelaskan apa itu corona. Itu tadi maksud saya, untuk menjelaskan suatu hal terkadang kita tidak perlu panjang-panjang. Karena orang cuma pengen tahu ini maksudnya apa sih. Dan jangan lupa dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Saya mau sharing cerita yang lama nih. Ini waktu saya masih zaman ngajar di Yogyakarta, saya pernah mendatangi suatu kampus jurusan hubungan internasional. Saya bertanya kepada para peserta di sana gitu kan, kepada anak kuliah di sana. Hey, sebenarnya jurusan hubungan internasional tuh apa sih gitu kan? Saya pengen tahu ini apa sih gitu, jurusan tentang apa? Dia menjawabnya seperti ini, jurusan hubungan internasional tuh it's a kind of, kita belajar tentang fakta sejarah gitu kan, hubungan bilateral, negara-negara, kedaulatannya dan sebagainya. Buat saya itu bukan jawaban yang salah, itu jawaban yang benar kok, dan konteksnya memang pas saat itu kita sedang seminar resmi di auditorium kampus tersebut. Tetapi kalau misalnya ingin lebih mudah dimengerti, gunakan bahasa awam. Misalnya seperti ini, apa sih itu jurusan hubungan internasional? Jadi jurusan hubungan internasional ini adalah sebuah jurusan yang mempelajari hubungan antar negara. Sesimpel itu kan? Jadi untuk bisa menjelaskan segala sesuatunya itu dengan mudah dan gampang dipahami, kita harus menggunakan bahasa yang awam, bahasa yang sederhana. Tetapi kita juga bisa menyesuaikan kalau misalnya lawan bicara kita ternyata orang yang lebih tua atau orang yang punya status dan jabatan yang lebih tinggi. Sekali lagi, kalau misalnya kita menggunakan bahasa yang sederhana, bahasa yang awam, bukan berarti kita bodoh. Ingat, orang yang hebat atau pembicara yang hebat, dia yang bisa menjelaskan satu hal yang rumit menjadi hal yang mudah dimengerti, bahkan oleh anak kecil sekalipun. Yuk kita mulai segala sesuatunya dari hal yang sederhana untuk sesuatu yang lebih besar. Itu dia ya tipsnya bagaimana cara mudah untuk menjelaskan suatu hal atau suatu topik. Sangat simple. Kalau kamu suka video ini dan merasa video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa kasih likes, komen, subscribe, dan juga share ya. Saya Alia Pravita, nantikan informasi dan tips menarik lainnya di video selanjutnya. Hanya di channel YouTube Alia Pravita, ngobrol sama Alia. Terima kasih.